Eddie Palmer adalah mantan napi yang semasa sekolahnya dulu pernah menjadi pemain football yang bagus, dan sampai-sampai ia pernah mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan kuliah. Namun, setelah 12 tahun di penjara, kini Palmer dibebaskan dengan bersyarat dan memulai hidup baru dengan tinggal bersama neneknya yang bernama Vivian. Setelah Palmer sampai di rumah nenek Vivian, Palmer disambut dengan nenek Vivian dengan penuh kehangatan. Setibanya Palmer di kamarnya, ia melihat seorang anak yang bernama Sam yang sedang bermain boneka bersama dengan ibunya Shelly. Nenek Vivian sangat dekat dengan Sam, karena setiap kali orang tua Sam pergi, mereka tidak bisa pulang sampai berhari-hari. Akan hal itulah nenek Vivian selalu menjaga Sam ketika ia ditinggal oleh orang tuanya. And I go to church every Sunday. If you're living here, you will too. Keesokan harinya, Palmer pergi berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Namun sayang, dengan status mantan narapidana tersebut, bahkan menjadi buruh harian pun ia tetap ditolak. Malam pun tiba. Palmer pergi ke suatu bar untuk bertemu dengan teman-temannya dulu. Ketika Palmer sedang enak-enakan minum, datanglah seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah ibunya Sam, Shelly. Shelly yang duduk di sebelah Palmer tersebut terus-terusan menggoda Palmer, dan karena selama bertahun-tahun di penjara, ia tidak pernah melihat suatu wanita pun, maka sepulang dari bar mereka pun berdua langsung mabar di rumah Shelly. Saat bangun di pagi hari, Palmer langsung memakai baju dan pergi meninggalkan Shelly. Namun baru aja keluar, Palmer dilihat Sam dan nenek Vivian yang lagi menjemur baju. Palmer hampir aja dicap buruk karena ketahuan habis mabar sama Shelly, yang dikenal sebagai seorang pecandu narkoba. Tapi untungnya, nenek Vivian tidak mengubris hal tersebut. Setelah itu, nenek Vivian meminta tolong Palmer untuk mengantarkannya ke gereja dan sekalian mengajak Palmer juga ikut untuk beribadah di gereja. Namun setibanya di sana, orang-orang terlihat sedang membicarakan Palmer karena status mantan narapidananya. Church starts at 10 a.m. Now don't go making us late. You had a sleepover with my mama. And you didn't wear no pajamas or underwear. Seusai ibadah, Palmer bertemu dengan teman-teman lamanya. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka semua merasa aneh saat melihat Sam yang sedang berjoget dengan gemulai di depan teman-temannya. Keesokan harinya, Palmer siap lagi pergi untuk mencari pekerjaan. Dan sebelum berangkat, ia pun diminta tolong nenek Vivian untuk membelikan sesuatu ketika ia akan pulang nantinya. I need some things from the market, if you don't mind picking them up on the way home. Be careful out there. I'll be back later. Setelah seharian mencari kerja, Palmer pun mampir ke supermarket untuk membeli apa yang disuruh oleh nenek Vivian. Di sana, ia nggak sengaja melihat iklan locker di meja kasir supermarket. Tapi baru aja dia mau nanya tentang locker tersebut, manajer supermarket tersebut langsung berkata bahwa locker tersebut telah terisi. Seakan-akan ia mau menolak Palmer secara halus. Would you like an application? Filled that position this morning. Hey, Eddie. I'm sorry. I thought that they were still hiring. My friend Emily gave me this. Fuck. You know you're a boy, right? Yeah, Boys don't play with dolls. I'm a boy, and I do. Palmer pun marah ketika nenek Vivian menuduh Palmer mengambil uang kembalian belanjaannya tadi. When you gonna give me the rest of the change from the mart? I gave it to you. No, I was short. Count it. $12.13. Go ahead, count it. Palmer langsung pergi ke bar untuk menenangkan dirinya, dan ketika ia hendak pulang, Palmer pun melihat iklan locker sebagai petugas kebersihan di sekolah di mading bar. Keesokan harinya, Palmer pun langsung pergi melamar, yang ternyata Sam juga bersekolah di sana. Palmer menemui kepala petugas kebersihan sekolah bernama Sips. Lalu setelah itu, ia bertemu dengan kepala sekolah untuk melakukan interview. Eddie Palmer. I'm here for my interview. Calvin Sips, have a seat. Palmer, I'm sorry, but
I can't hire you simply due to the fact that Dan sama seperti sebelumnya, kepala sekolah tersebut menolak Palmer karena status mantan narapidananya. Namun Palmer segera memohon untuk diberikan kesempatan bahwa ia telah berubah. Palmer juga mengatakan kalau melamar sebagai petugas kebersihan aja ia ditolak, lalu orang sepertinya harus mencari pekerjaan di mana lagi. Akhirnya, kepala sekolah itu pun mau memberikan Palmer kesempatan untuk dapat bekerja dan memulai kehidupan baru sebagai bagian dari masyarakat. If I can't get a job sweeping floors, then y'all tell me, what am I supposed to do? but it's your call. I'm a big fan of second chances. So, let me run all this by the school board and see if I can pull some strings and make something happen. Thank you. Malam hari pun tiba. Palmer, Nenek Vivian, dan Sam hendak makan malam bersama. Namun sebelum itu, Nenek Vivian meminta maaf kepada Palmer karena telah menuduh Palmer mengambil uang belanjaan padahal ia hanya salah ngitung aja. Miss Vivian, you never said you were sorry. I miscounted. I apologize. It's okay. Lagi enak-enakan makan malam, mendadak ada panggilan masuk. Di telepon, Palmer dikabarkan bahwa ia telah diterima bekerja. Betapa bahagianya mereka bertiga mendengar Palmer telah mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan sekolah setelah ia ditolak terus-menerus. Got a job. Dan di hari pertama Palmer bekerja sebagai petugas kebersihan pun dimulai. Should I get a set of keys? Let's see how it goes first. When you finish this, the air conditioner in Maggie Hayes' room is busted. I need you to fix it. Ma'am, air conditioner? Oh yes, it's this one, thank God. Suatu hari, ketika Palmer bangun tidur, ia tidak melihat Nenek Vivian dimanapun. Sam mengatakan bahwa Nenek Vivian masih tertidur. Palmer pun curiga. Sontak, Palmer pun merasa aneh ketika ia hendak membangunkan Nenek Vivian, dan ternyata Nenek Vivian telah meninggal dunia. In our celebration, reunited with her in the kingdom of heaven. Setelah kepergian Nenek Vivian, kini Palmer hanya tinggal berdua aja dengan Sam ketika ia ditinggal orang tuanya. Palmer merasa risih dengan kehadiran Sam yang kelakuannya tidak seperti anak cowok pada umumnya. Ia juga tidak sudi untuk mengurus Sam menggantikan Nenek Vivian, yang mana Palmer tahu kalau Sam telah ditinggal pergi oleh orang tuanya. Dan keesokan harinya, Palmer pun langsung membawa Sam ke kantor polisi untuk dititipkan kepada Tommy, yaitu teman polisinya Palmer, serta melaporkan orang tua Sam karena telah 2 minggu menelantarkan Sam. How long she been gone this time? About 2 weeks now. I can't take him home. He ain't my problem. All right. Leave him. Palmer, where are you going? Hari-hari pun mereka lalui bersama, dan kabar mengenai Sam yang tinggal bersama Palmer telah terdengar oleh pihak sekolah. Hal itu membuat wali kelas Sam, yaitu ibu guru Maggie, berkunjung ke rumah Palmer untuk melihat keadaan Sam. Di sana ia berkata kepada Palmer bahwa ia sangat berterima kasih kepadanya karena telah merawat Sam setelah ia ditinggal orang tuanya. Ibu guru Maggie memberikan nomor handphonenya kepada Palmer jika sewaktu-waktu ia dalam keadaan yang darurat. Sorry to hear about Vivian. I mean, I didn't know her well, but she seemed like a really good person. How about this? I just give you my phone number, and if you have any questions, or if you need anything, or if it's too much, you just give me a call. Bye, Sam. Bye, Miss Maggie. Okay, thanks. Di malam hari, Palmer bingung kenapa Sam sangat bau, dan ternyata ia sadar kalau Sam belum mandi, dan ternyata Sam takut kalau mandi sendirian. Did you wash today? Yeah. You stink. Palmer! I just wanted to make sure you were still here. Palmer! You're not going anywhere. Y'all ready to get out? I'm ready to get out! Palmer, good night. Good night. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, istrinya Tommy, teman polisinya Palmer yang ternyata anaknya teman sekelas Sam, meminta izin kepada Palmer untuk mengajak Sam ke rumahnya untuk bermain bersama anaknya. Setelah pulang kerja, Palmer pun menjemput si Sam. Awalnya sih Palmer enggan untuk mampir ke rumahnya, karena ia tahu kalau Sam dan anaknya Tommy tersebut lagi ngadain pesta teh. Masa iya pria maco seperti Palmer bergabung di acara bocil perempuan? What are you doing? Come on. Oh, and look, it is tea time, see? How many lumps do you want? 2.
Pinkies, please. Pinkies up. What do you think, Mr. Palmer? Real good. Hari di mana ada pertandingan football di daerahnya. Palmer pun mengajak Sam untuk menonton football. Karena Palmer pikir jika Sam lebih sering berkumpul dengan laki, ia bisa berubah menjadi lebih seperti anak laki pada umumnya. Dan sesampainya mereka di lokasi pertandingan, mereka tak sengaja bertemu dengan ibu guru Maggie yang sedang menjaga stand makan ringan di sana. That guy right out there, number 3, that's the quarterback. That's what I used to play. Cool. Did you have a number? I sure did, number 9. Hey, Miss Maggie. Sam. That's the quarterback out there. Palmer used to be him when he played. Quarterback, huh? Long time ago. Bu guru Maggie mengajak Sam untuk pergi jalan-jalan di akhir pekan sambil bermain bowling. Namun di situ Sam langsung memohon kepada Palmer agar ia juga ikut dengan mereka. Karena terus memaksa, akhirnya Palmer pun ikut. Do you want to come with me to a bowling fundraiser tomorrow? Sure, can Palmer come too? No. She don't care, right, Miss Maggie? Sure, you're more than welcome to join. I can't. Please, Palmer, please. Hey, all right, I'll go. Yes. Pertandingan pun dimulai. Palmer berharap agar Sam bisa menyukai football seperti dirinya, tapi kenyataan tidak seperti yang diharapkan oleh Palmer. Sam lebih tertarik sama tim cheers-nya ketimbang dengan tim footballnya. Look, take number 10. That's my boy. Akhir pekan pun tiba. Mereka menghabiskan waktu bermain bowling. Di sana Palmer semakin dekat dengan Sam dan juga ibu guru Maggie. We took a vow, and so I believe that New Year's Eve will be the perfect time for the great surrender. Singers harmonize. Setelah itu, Palmer dan Sam pun selalu terlihat bersama layaknya seperti ayah dan anak. Mulai dari mengantarkan Sam ke sekolah, merayakan ulang tahun Sam, hangout bersama Sam, sampai membuatkan Sam sarapan. Well, that's because it's a bed. You think maybe we ought to put something else in there today? Okay. Grab that loaf of bread in a plastic bag. Early, huh? Early bird gets the worm. Happy birthday to you. There you go. Tak lupa, Palmer juga harus ke kantor polisi untuk melaporkan setiap kegiatannya karena status yang masih bebas bersyarat. Namun, momen hangat tersebut berubah ketika Palmer dan ibu guru Maggie membuka surat wasiat nenek Vivian. Ternyata di surat itu tertulis bahwa jika ia meninggal, maka rumah dan seluruh hartanya akan disumbangkan ke gereja. Palmer sangat terkejut dengan surat tersebut dan langsung menghubungi pengacaranya untuk memastikan kebenaran dari surat tersebut. Dan pengacara itu pun membenarkan apa yang ditulis di surat itu, serta menjelaskan kalau Palmer segera pindah jika rumah tersebut laku terjual. Ia juga hanya mendapatkan $5,000 dari hasil penjualan rumah si nenek. Grandmother's will, her house and land are to be put up for sale, and the money's going to be donated to the Saints of Christ Church. She also left instructions that you'll receive $5,000. Keesokan harinya, Palmer melihat Sam yang sedang dibully oleh teman-temannya dan mengejek Sam dengan sebutan gay. Sontak, Palmer pun mengancam bocil tersebut agar tidak ngebully Sam lagi. Go like. Stop, Toby. Probably going as a fairy for Halloween. You touch that boy again, I'm gonna break your arm. Got it? Go. Sehari sebelum acara Halloween di sekolah, Palmer pun mengajak Sam ke toko serba untuk membeli kostum Halloween. Tapi apa yang dipilih oleh Sam adalah kostum peri berwarna pink, dan itu cocok untuk anak perempuan. Mendengar hal tersebut, Palmer pun mencoba memberitahu Sam kalau anak cowok itu nggak seharusnya memakai pakaian peri yang berwarna pink. Anak cowok itu seharusnya memakai kostum selayaknya anak cowok, seperti kostum pangeran. Some costumes are made for girls, and some are made for boys. Now, it don't mean you can't wear it. You can. It's Peter the Prince. Setelah Palmer memberikan pengertian kepada Sam, Sam pun masih kukuh dengan keinginannya dan akhirnya mereka membeli kostum peri. Esok hari, ketika di sekolah, lagi-lagi Sam kena bully sama teman-temannya karena kostum yang ia gunakan sangatlah aneh. Tak lama kemudian, Bu Guru Maggie pun datang dengan memakai kostum kepala sekolah lengkap dengan kumis-kumisnya. Ibu Guru Maggie mengatakan bahwa setiap anak bebas menjadi apapun yang mereka mau serta bebas memakai kostum yang mereka inginkan. Mendengar omongan dari Ibu Guru Maggie itu, Sam pun kembali percaya diri dan ceria lagi. Does anybody know where Miss Maggie is? Principal Forbes. That is the entire point of Halloween. You can just be whoever you want to be.
Di malam harinya, Palmer dan Sam merayakan pesta Halloween bersama dengan ibu guru Maggie di rumah ibu guru Maggie. Mereka berdua mabuk bareng sambil bercerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Di sana, Maggie penasaran mengapa Palmer bisa dipenjara. Palmer pun menceritakan masa lalunya. Dulu, sewaktu ia masih berada di tim football, ia terpaksa harus pensiun dini akibat cedera parah, dan karena stres, ia pun mulai mengkonsumsi narkoba. Saat ia nggak punya uang, ia pun merampok rumah temannya yang kaya. Namun apesnya, ia ketahuan sama ayah temannya itu. Karena panik, Palmer langsung memukuli ayah temannya itu sampai nyaris tewas. Setelah kejadian itu, ia pun ditangkap oleh polisi dan masuk penjara selama 12 tahun. Kini, Palmer merasa ia telah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut, serta ia akan mencoba berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Setelah mereka selesai ngobrolnya, mereka pun akhirnya main bareng. You weren't alone? Don't matter. I did what I did. Are you tired? No. Hari demi hari berlalu. Palmer dan Maggie pun terlihat semakin akrab. Maggie juga sering datang bertamu ke rumah Palmer meski nggak ada Sam di rumah. Tapi saat mereka sedang berduaan, mereka berdua dibikin kaget ketika mereka melihat Sam tiba-tiba lari sambil menangis. Lantas Palmer dan Maggie pun menanyakan kepada Sam apa yang terjadi. Sam kemudian bercerita bahwa ia dibully lagi. Di sana Palmer mengatakan bahwa Sam harus melawan balik orang yang sedang membulinya. Tetapi Sam bercerita bahwa ia dibully bukan karena teman-temannya Sam. Mendengar hal tersebut, Palmer pun langsung naik pitam dan langsung menuju ke bar untuk mengajar si Daryl. When I came back, he had makeup smeared all over his face and he was crying. I don't even know what happened. I know you don't want to hear this. Sometimes you gotta hit him back. They were bigger than me. They weren't kids. Toby's dad. Your friend, Daryl. Hey, Eddie. Everybody and I really started Funny to you too, Coles, huh? 12 fucking years! Keesokan harinya, ketika mereka sedang membuat surat untuk acara kartun favoritnya Sam, mereka berdua dikejutkan akan kehadirannya Sally yang langsung membawa Sam. Palmer hanya bisa merelakan kepergian Sam tanpa bisa melakukan apa-apa, karena bagaimanapun juga Sally adalah ibu kandungnya Sam. Don't forget this. We had a good time. Thanks, Palmer. Namun setelah Palmer pulang sehabis kerja, ia dibikin kaget ketika melihat polisi dan dinas perlindungan anak yang membawa Sam pergi. Palmer pun langsung ke tempat dinas perlindungan anak. Setibanya ia di sana, Palmer tidak diizinkan untuk membawa Sam pulang. Bahkan bertemu dengan Sam pun Palmer gak dibolehin karena statusnya yang masih dalam masa bebas bersyarat nilai sangat berbahaya bagi Sam. Di sana, Palmer dikasih tahu hanya wali resmi lah yang bisa bertemu dengan Sam. Can I see him? No. He's probably scared, ma'am. If you could just see a friendly face. Sir, I understand. Setelah pulang dari sana, Palmer kemudian menemui Sally. Ia memberikan sejumlah uang agar ia bisa dijadikan wali resminya Sam. Dengan kata lain, Palmer akan menjadi orang tua angkatnya Sam. Mendengar hal tersebut, Sally langsung menolak. Namun di sana Palmer terus berusaha untuk membujuk Sally serta berjanji untuk merawat Sam sebaik-baik mungkin. Palmer juga menjelaskan kalau dengan kondisi Sally sekarang sebagai seorang pecandu narkoba, Sally tidak akan bisa merawat Sam dengan baik. Tapi pada akhirnya, Sally tetap menolak dan ia pun mengusir Palmer dari rumahnya. You be signing Sam over to my care. You think you can buy my son? Then you ain't fucking better than me neither. And I don't want your money. I don't think I'm better than you. Yeah. Hey, I don't think I'm better than you. Get out of my house! Get the fuck out of my house! Di saat persidangan, Palmer dan Maggie berusaha untuk menyetujui permintaannya menjadi orang tua angkat Sam. Namun, setelah melihat riwayat kriminal Palmer, hakim itu pun menolak dan tetap akan memasukkan Sam ke panti asuhan karena dinilai lebih aman. Palmer terus memohon pada sang hakim dengan mengatakan kalau ia tahu bagaimana rasanya hidup sebatang kara, karena sewaktu Palmer kecil, ia telah ditinggal oleh ibunya, sedangkan sang ayah meninggal dunia ketika ia masih SMA. Sejak itulah, Palmer hidup dengan nenek Vivian, dan kini sang nenek juga telah meninggalkannya. Karena itulah, ia bisa merasakan bagaimana rasanya kesepian seperti apa yang dirasakan Sam saat ini. I haven't felt like I was good at anything in a long time. Until Sam. Don't do this. I know what it feels like to be left alone. I can't abandon that boy. I will not abandon that boy. Namun tiba-tiba Sally masuk ke ruang sidang.
dan langsung berusaha meyakinkan sang hakim seperti apa yang Palmer lakukan. Mendengar permohonan dari Sally, akhirnya sang hakim memutuskan untuk menyerahkannya kembali kepada sang ibu. I don't know what your notes say or what he said or anyone else, but I ain't never laid a hand on my boy. Keesokan harinya, Palmer lagi-lagi mendengar keributan dari rumahnya Sam. Bahkan kali ini ayah tiri Sam sampai melakukan kekerasan kepada Sam dan ibunya yang sedang mengkonsumsi narkoba. Sontak aja Palmer langsung membawa Sam pergi tanpa arah dan tujuan. Dan setibanya Sam di pom bensin, ia meminjam telepon kepada penjaga toko dan menghubungi Maggie. Maggie pun memberitahu Palmer kalau ibu Sam menelpon polisi bahwa Palmer telah menculik anaknya dan kini Palmer sedang menjadi buronan. Mendengar hal tersebut, Palmer memutuskan untuk membawa Sam kembali dan mengakhiri perjalanannya. It's gonna be alright, okay? Okay. Alright? Alright. Stay here, Sam, okay? One I can use. Thank you. She's Sam's mother. Good or bad, right or wrong, she's Sam's mother. Everything's gonna be okay. Alright? You just couldn't stay out of trouble, could you? No! No, stay here! Let go! Palmer! Palmer! It's okay. Palmer! Palmer! Keesokan harinya, Palmer dibebaskan karena Sally telah mencabut laporannya. Di rumah, Palmer, Maggie, dan Sam terlihat sedang bermain bersama. Kemudian Sally datang. Ia meminta kepada mereka agar bisa berbicara berdua dengan Sam. Setelah itu, Sally menjelaskan kepada Sam bahwa setelah kejadian kemarin, ia melihat bahwa Sam sangat menyayangi Palmer seperti ayah kandungnya sendiri. Karena itulah, mulai sekarang ia menyerahkan hak asuhnya kepada Palmer. Sebab kondisinya sekarang, ia nggak akan bisa ngerawat Sam dengan baik. Sally juga berjanji kepada Sam bahwa ia akan segera sembuh dari kecanduannya agar bisa segera menjadi orang tua yang baik bagi Sam. Semenjak itu, Palmer telah resmi menjadi orang tua angkatnya Sam. I think it would be best if you live with Palmer. He's a good man, and he cares about you so much. What do you think? You want him to be your daddy? Yeah. Mereka pun menjalani aktivitas seperti biasa. Palmer juga mengantarkan Sam pergi ke sekolah. Namun, ketika Palmer akan melakukan pekerjaannya, ia dipanggil oleh kepala kebersihan sekolah Sips. Sips lantas memberikan Palmer sebuah kunci sekolah. Yang di awal bekerja, Palmer tidak diizinkan untuk membawa kunci sekolah. Dan hari-hari pun berlalu. Kini rumah nenek Vivian telah laku terjual. Palmer dan Sam lantas mengemasi barang-barang mereka untuk segera pindah ke rumahnya Maggie. Namun ketika Palmer melihat ada surat di kotak surat dan melihat surat tersebut untuk Sam, ternyata isi surat tersebut adalah surat balasan yang sempat mereka kirimkan ke acara favorit kartunnya Sam. Dan film pun tamat.